lagi dengan saya Lilis, terapis wicara Pelangi Center Ponorogo. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan artikulasi pada saat bicara. Nah, apa sih artikulasi itu? Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Jadi, area artikulasi dimulai dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem terbentuk berdasarkan getaran pita suara disertai dengan perubahan posisi lidah dan semacamnya untuk memunculkan suara yang lebih jelas. Selanjutnya, kita masuk pada gangguan artikulasi. Sebelumnya, apa sih gangguan artikulasi itu? Gangguan artikulasi adalah kesulitan dalam pembentukan bunyi-bunyi suku kata maupun kata, sehingga ucapan sulit dipahami. Gangguan artikulasi dapat disebabkan oleh kanker mulut dan tenggorokan, kecelakaan, kongenital atau celah bibir, dan faktor lain yang dapat menyebabkan rusaknya organ bicara. Anak yang mengalami gangguan artikulasi biasanya kesulitan dalam melafalkan bunyi-bunyi, seperti bunyi B dilafalkan menjadi bunyi W dan lain sebagainya. Gangguan artikulasi pada anak masih dianggap normal, namun seiring perkembangannya, jika gangguan artikulasi masih muncul, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kelainan atau gangguan. Nah, Mom, apa sih macam-macam gangguan artikulasi itu? Macam-macam gangguan artikulasi terdiri dari omisi, substitusi, distorsi, dan adisi. Omisi. Omisi adalah terjadinya penghilangan fonem. Seperti kata cincin diucapkan menjadi kata cici. Yang kedua, substitusi. Substitusi adalah terjadinya penggantian fonem. Seperti kata gigi diucapkan menjadi kata gigi. Ketiga, distorsi. Distorsi adalah terjadinya pengacauan pengucapan, seperti kata tinta diucapkan menjadi kata nita. Yang terakhir adalah adisi. Adisi adalah terjadinya penambahan fonem, seperti kata foto diucapkan menjadi kata fonto. Tahukah Mams, jika artikulasi itu berkaitan dengan oral motor atau organ bicara loh? Jadi, Mams di rumah perlu melakukan pemeriksaan terhadap Ananda. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat warna lidah, langit-langit, dan rahang yang abnormal, seperti warna keabu-abuan biasanya dikaitkan dengan paralisis atau parasis. Lalu, warna kebiruan biasanya terjadi akibat pendarahan yang berlebihan. Kemudian, warna keputihan pada langit-langit keras dan lunak adalah gejala adanya celah submukosa. Warna gelap yang tidak normal atau tembus pada langit-langit keras merupakan indikasi terjadinya fistula palatal atau celah. Jadi, tinggi dan lebarnya palatal yang abnormal dan bentuk lengkungan langit-langit dapat bervariasi dari anak satu dengan anak yang lainnya. Jika lengkungan sangat lebar dan tinggi, maka kemungkinan anak mengalami kesulitan bunyi lingual palatal seperti sh, s, j, dan lain sebagainya. Jika lengkungan sangat pendek atau sempit, maka kemungkinan terjadi distorsi konsonan. Selanjutnya, yuk kita ketahui apa sih macam-macam penanganan oral motor. Pertama, memperbaiki postural dan posisi pada saat bicara. Kedua, menormalkan sensitivitas oral, baik hipersensitif maupun hiposensitif. Lalu yang ketiga, meningkatkan kekuatan rahang untuk memberikan kemampuan dasar pada saat pergerakan lidah dan bibir. Keempat, meningkatkan pergerakan dan penguatan otot lidah. Dan yang terakhir, meningkatkan penguatan lidah pada saat elevasi dan lateralisasi. Nah, sebelum masuk ke peran terapi wicara,
Yuk kita simak contoh penanganan orang motor pada video berikut ini ya. Oke, melet yang panjang. Ya, bagus. Tahan ya. Lidahnya di gigi bagian atas. Ya, tahan. Sekarang lidahnya melet ke samping. Samping sini. Ya, tahan. Sudah, ulangin lagi. Lidahnya ke samping sini. Lidahnya saja, kepalanya tidak. Ya, bagus. Tes. Jadi, peran terapi wicara pada kasus ini adalah melakukan tes artikulasi menggunakan media berikut. Lalu, menyimpulkan hasil tes artikulasi dan menentukan fonem-fonem yang salah. Kemudian, menyimpulkan fonem-fonem yang dasar terlebih dahulu. Lalu, memeriksa organ artikulator seperti pergerakan bibir, pergerakan lidah, langit-langit, susunan gigi, bentuk uvula atau velum, lalu meniup, mengembukan pipi, monyong, senyum, dan yang terakhir pergerakan rahang. Peran selanjutnya melakukan intervensi menggunakan kartu artikulasi sesuai dengan kesalahan fonem yang dialami oleh anak, dan yang terakhir melatih anak untuk melakukan fonasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, hubungi kami di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.